Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akuntaners, di sini di video kali ini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan pembahasan mengenai akuntansi keuangan daerah. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Nah, untuk yang kedua adalah tujuan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga, ada tahapan penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi prosedur. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, menentukan dokumen terkait. Yang keempat, menentukan jurnal standar. Dan yang kelima, menuangkannya dalam langkah teknis. Berikutnya adalah kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama adalah pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama, basis kas dan basis akrual. Basis kas ini menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Jadi, pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai. Yang kedua adalah basis akrual. Basis akrual ini adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimanya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudah atau belum. Untuk yang kedua, pengukuran akuntansi. Pengukuran adalah suatu transaksi atau kejadian diukur dengan menggunakan nilai historis atau nilai jual beli ketika transaksi itu terjadi, atau menggunakan nilai pasar yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Yang ketiga, penyajian akuntansi. Ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK dan laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau badan pengawas keuangan atau yang sering kita sebut BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lima, prosedur akuntansi keuangan daerah. Ada dua prosedur akuntansi, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan,
pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup surat tanda bukti pembayaran, surat tanda setoran atau STS, bukti transfer, dan nota kredit bank. Nah, bukti tersebut itu juga dilengkapi dengan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, surat ketetapan retribusi atau SKR, dan bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Nah, sedangkan prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Nah, bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup surat perintah pencairan dana atau SP2D, nota debit bank, dan bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Serta bukti tersebut dilengkapi dengan surat perintah membayar atau SPM, surat penyedia dana atau SPD, serta kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa. Berikut adalah contoh transaksi yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada sejenis diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, diterima uang yang berasal dari penerimaan retribusi daerah, yaitu retribusi pasar. Yang ketiga, diterima uang yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, pembayaran gaji pokok pegawai. Yang kelima, pembayaran pemakaian listrik kantor kepala daerah. Yang keenam, dibayar biaya perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan. Nah, jadi dari beberapa contoh yang sudah disebutkan tadi, kita tahu apa-apa saja transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Nah, jadi pembahasan yang terakhir adalah tentang pencatatan akuntansi, baik penerimaan dan pengeluaran kas. Kita tahu bahwa penerimaan kas itu merupakan buku yang mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Bisa kita lihat sendiri apa-apa saja jurnal yang terjadi pada jurnal penerimaan kas. Salah satu contohnya adalah kas di daerah pada pendapatan pajak daerah atau pajak kendaraan. Jurnal yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sendiri merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas. Contohnya salah satu adalah belanja pegawai atau gaji pokok pegawai pada kas di daerah.